Oke Sodis, balik lagi di Distraksi. Nah, di episode kedua kali ini bareng gua Bung Dika dan di samping gua udah ada Bung Ian. Gimana nih Bung kabarnya? Ya, sejauh ini sih gitu-gitu aja. Kita udah siap buat ngebahas karya sastra lagi nih. Apa nih kali ini? Kali ini dari negeri Sakura, dari Jepang. Anime. Oh iya, jelas anime. Boleh. Boleh ya. Ini salah satu bukan series sih, karena ini movie. Oh, movie. Salah satu movie anime yang tidak cukup terkenal. Enggak terkenal, tapi kurang bagus. terkenal. Ya? Bagus. Underrated berarti. Oh iya, jelas kalau itu. Oke. Ini bisa dibilang mirip-mirip lah sama dia bukan movie sih, dia ada 20 episode lebih. Soseno Frieren. Frieren. Ah ya. Ya sempet rame juga tuh waktu itu ya. Kira-kira Sodis tahu nggak nih nama animenya apa? Ya, apalagi kalau bukan Makuya. Saat bunga yang dijanjikan telah mekar. Nah, ini salah satu movie anime yang menurut gue seharusnya sih terkenal seperti anime Kimi no Na wa ya. Cuman sayangnya dia nggak terlalu booming banget, mungkin karena soundnya nggak terkenal Kimi no Na wa. Iya, lu tahu kan? Kimi no Na wa soalnya bagus. Bagus banget sih ya. Karakternya juga cukup dikenal ya. Nah, mungkin buat teman-teman sobat distraksi yang belum nonton anime ini bisa dulu nonton, karena kalau kalian belum nonton takutnya kena spoiler dari kita ya. Full spoiler ya. Full. Nggak full banget sih, soalnya ada beberapa yang kita bahas, ada yang enggak. Takutnya nanti Ya tipis-tipis. ya tipis-tipis. Takutnya nanti ada yang paham, ada yang enggak gitu. Kalau mau full paham ya nonton dulu kan. Ya ada baiknya nonton dulu ya. Nanti bisa balik ke video ini. Dan untuk informasi aja, sebenarnya yang rekomendasiin gua nonton anime ini ya ini Bung Gian gitu. Gua udah nonton sih, cuman gua juga masih ada banyak pertanyaan tentang anime ini. Jadi gua memutuskan sama Bung Gian untuk membahas anime ini. Jadi gimana Bung? Mari kita bahas. Siap, langsung aja Siap. udah. Oke, kita gas. Nah, anime Makuya ini kalau buat teman-teman yang mungkin belum nonton ya, ini menceritakan tentang perjalanan ya, bisa dibilang slice of life ya, tentang si Makuya yang desanya itu diserang oleh kerajaan Mizarte dan dia kebawa ke desa manusia di mana dia nanti akan membesarkan anak manusia bernama Ariel ya kalau nggak salah ya Pak. Iya, Ariel. Nah, ini akan ada sedikit beberapa konflik dan problem antara si Makuya dengan si Ariel. Nah, konflik dan problem ini yang akan nanti gua bahas sama Bung Ian. Lebih tepatnya gue bakal nanya ke dia sih, karena dia lebih tahu. Nah, nggak tahu juga sih. Kita bahas. Oke, kita bahas. Kita bahas santai aja, oke? Tapi gue yakin dia lebih pro guys. Oke, yang pertama nih dunia nih. Kalau kita ngelihat dari alur ceritanya kita bagi 3 babak ya. Di babak pertama itu kan desanya si Makuya diserang oleh kerajaan Mizarte, di mana dia kebawa oleh naga. Apa tenaganya tuh gue lupa. Renato ya. Yang sakit mata ya. Sampai dia jatuh di sebuah pemukiman bukan pemukiman ya. Karavan Bekas karavan yang diserang oleh bandit, dan di karavan itu dia hampir mau bunuh diri tapi tidak jadi karena menemukan bayi yang nanti bayinya itu akan diangkat menjadi anaknya Ariel ya. Nah, yang jadi pertanyaan gua, dia kan masih kecil nih, walaupun umurnya ya mungkin udah ratusan tahun ya, karena kan bangsa Iwak ini kan abadi ya. Yang jadi pertanyaan gua tuh kenapa bangsa Iwak ini khususnya si Makuya ini mau akhirnya mengangkat bayi tersebut, ataupun bukan mengangkat ya, mengambil bayi tersebut untuk dibesarkan gitu. Iya. Ini langsung poin yang menarik aja ya. Langsung kita gas yang menarik. Jadi sebenarnya nih kalau ngebahas ini ada satu scene di mana kita itu dikasih lihat kalau Iork itu sebenarnya kan disebutnya kaum yang terbuang ya, Wakare Ichizuku kan. Kalau nggak salah tuh. Nah, itu tuh mereka tuh emang sengaja milih buat hidup jauh dari manusia karena mereka itu ngerasa manusia sama mereka terlalu berbeda. Apanya tuh bang yang beda? Umur pertama, terus cara memandang waktu juga beda. Ya kayak elf sama manusia aja. Oh, kan? oke. Pasti
kalian kalau familiar sama elf pasti tahu maksudnya gimana. Nah, Tapi mereka ini nggak berbeda mistisnya, nggak punya sihir nggak mau menjawab ini kan? Kalau elf kan juga dimusuhin karena di bisa sini sihir gitu. Gua rasa di Makoya itu filmnya ini sih sangat slice of life. Benar-benar Slice of life kehidupan. fantasi gitu. Iya fantasi tapi slice of life. Nah, tadi nyampe ini ya, berarti Ior kenapa memutuskan untuk hidup Berbeda. berjauhan berjauhan dengan manusia ya. Nah, terus notabene nih si Makuya Ior yang masih kecil kenapa ngambil bayi? Nah iya itu. Lalu udah dibilang itu bayi bukan mainan loh. Iya. Sama si siapa tuh lupa gue namanya yang gue banget. Adalah pokoknya kita sebut aja dia orang asing. Pokoknya dia itu terus si Makuya akhirnya tetap ngambil itu kan karena dia bilang si bayi itu yang nantinya bakal jadi Ariel itu adalah Hibiolnya. Nah, info lagi nih, Hibiol itu sebenarnya buat para Ior bisa dibilang kayak kisah hidupnya gitu yang ditenun sendiri gitu. Nah, karena mereka kan nanun kain gitu, kainnya itu sebenarnya bisa dibaca kayak buku hariannya gitu lah. Oke, Kayak jadi jurnalnya. kayak biografi hidup lah ya, bagian Iya, hidup kayak- gitu ya. Kayak autobiografi kalau Oke. manusia, tapi ini lewat kain tenunan. Nah, karena itu si Makuya ini ngerasa kalau bayinya itu emang udah berseberangan takdirnya gitu. Mereka itu ketemu itu udah suatu takdir. Jadi si Makuya ini memutuskan untuk ngambil itu. Tapi ada teori lain juga sih. Wis, teori apa nih? Konspirasi atau teori Jadi, apa nih? ketika si Makuya itu ngelihat desanya udah hancur kan, udah kebakar tuh, dia kan lihat dari jauh tuh mau bunuh kan, itu seperti yang Iya. tadi. Terus dia ngedenger suara bayi nangis, terus disamperin kan, gak jadi bundir tuh. Nah, bisa aja si Makuya ini sama si Ariel saling menyelamatkan. Si Makuya nya nggak jadi bundir, si Arielnya nggak jadi mati karena diurus Makuya. Oke, jadi ibaratnya tuh Makuya jadi dia nemu harapan hidup baru ya. Teori. Tujuan hidup baru gitu. Tapi kalau gue lebih suka sama pemikiran gue kalau si Makuya ini ngadopsi Ariel, ngurus Ariel cuma buat kepuasan dirinya aja, kayak gue dirinya. Oke, jadi Karena si Makuya ini kan kita dikasih tahu kalau dia itu bocah yang kesepian banget, bocah kesepian. dan infonya dia yakin kan ya karena Iya, emang. dia tuh kan dia bocah kesepian dan dia selalu mendambakan keluarga kecilnya gitu. Nah ini dengan adanya bayi ini impiannya bisa terwujud. Oke guys, jadi ada dua teori nih ya. Teori yang pertama mungkin Makuya menemukan harapan atau tujuan hidup barunya, atau yang kedua yang teorinya Bang Ian yang dia yakini itu pelampiasan hasrat diri aja, pelampiasan dia pengen mewujudkan cita-citanya, mewujudkan keluarga kecilnya. Nah, kita lanjut nih Bang, kita masuk ke babak yang kedua di mana akhirnya si Makuya ini memutuskan untuk komitmen membesarkan si Ariel di desa Midori. Di desa manusia nggak tahu gue nama desanya ya, pokoknya Iya. yang pas dia ketemu sama si karakter Mido itu. Mido, ya dia bertemu sama karakter Mido yang kalau nggak salah ibu-ibu single parents juga ya. Ya. Nah di situ dia sangat belajar banget kan untuk membesarkan si Ariel sampai si Ariel besar, tapi dia di situ juga disadarkan ketika anjingnya si Mido meninggal bahwa umur manusia dan umur hewan bahkan tumbuhan itu lebih pendek dari umurnya bangsa Hiob yang lebih abadi. Nah, apakah itu membuat Makuya makin goyah untuk mengurusi Ariel atau makin dia tetap pengen menjadi sosok ibu bagi si Ariel sampai tua gitu? Bahkan kan dia sempat ketemu teman-temannya lagi. Nah, Iya. ya kan temannya si kalau nggak salah namanya si Karim. Karim, si Pokoknya sisa-sisa temennya yang masih hidup. yang masih hidup kan. Nah, kenapa dia tidak memutuskan untuk meninggalkan si Ariel ini dan balik ke teman-temannya aja memperjuangkan kaumnya? Kenapa dia masih tetap memilih untuk mengurusi si Ariel hingga dewasa gitu? Nah ini sih menurut gue ini murni karena mereka udah bonding, bukan mereka sih. Iya mereka.
si Mako ini udah bonding banget karena dia emang udah nganggap si Ariel ini Hibiola gitu. Hibiola itu kan bagian dari hidupnya gitu, yang nggak bisa lepas sebenarnya, apalagi untuk Olior. Nah, menurut gue juga ini titik development yang paling tinggi itu ya pas di desa itu tuh. Nggak paling tinggi sih, ada nanti yang nanti. Tapi itu berperan besar banget. Pertemuan dengan Mido sebagai parent juga, terus gimana dia nanti perlahan-lahan si Makuya ini dari yang nggak tahu apa-apa, bocil polos biasa yang cuma pengen besarin anak juga nggak tahu itu sebenarnya fungsinya apa, dia nggak tahu sama sekali gitu. Akhirnya dia bisa jadi seorang ibu perlahan-lahan gitu. Nah tapi itu seperti yang lo bilang tadi, pas anjingnya Mido mati, anjing keluarganya Mido mati, si Mako ini akhirnya sadar gitu kalau wah, gue mah tetap segini-gini aja gitu ya, gue mah tetap segini-gini aja, yang lain bakal mati duluan gitu. Nah akhirnya dia nangis kan waktu itu, terus kabur. Nah tapi di sini juga ini adalah menurut gue salah satu titik yang nantinya akan menjadi twist di akhir juga cuy. Kenapa tuh? Nah itu kita bahas nanti ya. Oke, siap. Nah tapi tadi itu ya karena itu dia kan udah bonding banget ya. Nah bahkan sampai ketika si Karim dan sisa-sisa Sayur yang masih hidup itu ke dia buat nyelamatin Lelia ya yang waktu itu ya. Nah, dia pun masih bantu sebenarnya, tapi kemungkinan nih kalau menurut gue kalau dia harus ninggalin Ariel tuh nggak bisa. Nah, karena dia emang udah matrilineal banget tuh waktu itu, udah keibuan banget lah. Itu dia itu jati dirinya sebagai ibu itu udah terbentuk di situ. Nah sebenarnya juga ini dipengaruhi karena si Mako ini kan posisinya dia nggak tahu kalau sisa-sisa Ion itu masih ada gitu. Dia tahunya semuanya udah meningsoy gitu. Oh, jadi dia memulai hidup baru. Cuma ternyata ada twist di situ kan. Akhirnya mereka datang dan ketika nyelamatin Lelia pun si Lelianya ternyata udah hamil kan. Terus nggak bisa cabut juga. Ya udah. Akhirnya dia balik lagi dong sama si Ariel. Ya. Karena gue rasa juga kalau dari sudut pandang gue ya melihat Karim ini kan benar-benar yang dijolimi ya. Maksudnya dia ngerasa kalau dia malang banget lah, nasibnya sial banget gitu ya. Manusia itu ngancurin hidup dia doang gitu loh. Semuanya diambil dari dia sama manusia gitu. Jadi dia nggak mungkin dari manusia. Pasti betul, setuju. Nah ini juga nih yang menarik nih bang, kan dia kan udah bonding banget ya, udah lekat banget, udah pokoknya ibu dan anak juga. Tapi kan manusia itu kan akan tumbuh dewasa, akan memasuki fase masa remaja, jatuh cinta dan lain-lainnya kan. Nah di anime ini juga diperlihatkan hal itu, dimana si Ariel ini bisa dikatakan lah ada beberapa adegan yang mungkin menunjukkan dia tertarik sama ibunya, karena kan ibunya nggak menua ya, tetap bocil, cakep, imut-imut gimana gitu. Ya kan, ya ada daya tarik lah ya, manusiawi ya Ariel juga ya kan, walaupun ini anime gitu ya kan. Nah ini juga yang menarik, yang akhirnya menciptakan konflik antara dia dengan Makuya, yang memutuskan akhirnya Makuya atau si Ariel yang pergi ya ninggalin Ariel yang pergi ninggalin Makuya. Nah lu kalau melihat hal ini tuh, menurut pandangan lu, teori lu, why gitu Ariel akhirnya memutuskan meninggalkan Makuya gitu? Apa karena dia pengen menciptakan keluarga barunya atau dia takut jatuh cinta sama ibunya nih? Ini sih sangat menarik. Wah, kenapa nih menariknya nih? Jadi banyak orang tuh yang gue lihat mereka tuh protes sama atau kesel lah lebih tepatnya. Kesel kenapa si Ariel malah jadi durhaka. Ya bisa dibilang durhaka juga ninggalin emaknya ya. Tapi gue ngeliat poin ini tuh sebenarnya adalah poin yang paling bagus di film ini. Movie. Ya film lah ya. Iya sama aja ya, movie ini lah ya, anime ini. Jadi kenapa gue bilang bagus banget? Karena di sini tuh kita dikasih lihat kalau Ariel yang udah dewasa ini development Ariel. Ini developmentnya Ariel yang menurut gue bagus banget. Walaupun di gambarnya mungkin nggak secara eksplisit ya, tapi lebih smooth. Nah, si Ariel ini seperti yang lo bilang, mungkin pernah melihat Makuya itu
sebagai lawan jenis ayahnya ibu gitu. Dan akhirnya dia memutuskan untuk pergi karena si Makuyanya kan emang gak pernah tua tuh. Terus mereka tuh lama-lama harus ganti identitas terus tuh, dari yang tadinya anak sama ibu jadi kakak sama adik gitu. Nah, si Ariel ini juga mungkin pengen nyari jati dirinya sih sebenarnya. Nah, tapi ada satu scene di mana Ariel tuh bilang kalau ninggalin Makuya itu berarti dia ngelindungin Makuya. Nah, menurut gue itu benar. Kok bisa? Karena si Ariel ninggalin Makuya, sebenarnya si Ariel ini kalau gue ya mikirnya ini gue nangkepin si Ariel itu nggak mau ngelihat Makuya itu meratapi kehilangannya Ariel nanti gitu, pas sudah mati maksudnya ya. Oh, karena umurnya lebih pendek, iya kan? Jadi dia udah sadar Makuya itu umurnya lebih panjang dari dia kan? Kalau kata gue sih udah banget sih. Udah lama banget ya. Nah, terus juga karena si Ariel ini pengen nyari jati dirinya, pengen waktu itu kalau nggak salah ketemu Lang itu ya, anaknya Milu yang udah gede itu kan, terus join militer ya. Iya, gabung. Pengen ngelindungin Makuya juga dan biar nggak terlibat sama kehidupannya mungkin berbahaya nantinya gitu. Mungkin gitu sih kalau kata gue. Nah, tapi itu sih poinnya sih menurut gue, karena si Ariel itu nggak mau si Makuya itu terlalu terikat sama dia, terus hancur gitu pas si Ariel itu mokat gitu soalnya. Oke, jadi ada 2 poin ya. Karena waktu itu kan pas ngelihat anjingnya keluarga Migo mau balas itu kan si ini juga menurut gue udah cukup digambarkan sih transisi yang bakal menjurus ke situ nanti. Oke, jadi ada 2 poin ya alasan kenapa dia berkonflik ya, karena ingin melindungi Makuya yang pertama, dan yang satu lagi emang karena itu sifat alami manusia ya, tumbuh berkembang, pengen menciptakan keluarga baru gitu ya kan, nggak mungkin dia terus-terusan sama emaknya kan, apalagi emaknya muda terus gitu, nggak menua gitu ya kan. Nah ini juga yang menarik banget. Iya benar sih, benar. Dan ini juga yang menurut gue menarik juga ya, setelah si Ariel itu pergi meninggalkan ibunya kan, dia benar-benar menciptakan keluarga baru kan, dia nikah ya kan, dan istrinya juga punya anak ya, mengandung bayi kan, dan yang waktu lahiran itu kalau kalian teman-teman udah nonton di scan-nya itu yang nolongin itu Makuya juga. Jadi benar-benar Makuya ini bisa dibilang sebagai sosok malaikatnya Ariel juga ya, karena dia selalu ada di hidupnya si Ariel ya, tanpa kita sadari ya. Dia nolongin mungkin bukan tanpa kita sadari karena kita menonton, lebih tepatnya tanpa si Ariel sadari gitu ya kan. Dia yang nolongin istrinya waktu lahiran, bahkan ketika kerajaan Lizarte diserang, Ariel berusaha melindungi si Makuya berusaha melindungi si Ariel juga kan di medan perang itu. Nah, walaupun pada akhirnya si Makuya tetap kembali ninggalin si Ariel. Dia ninggalin si Ariel bersama si Lelia ya, naik naga Renato itu kan, dia kembali ke kampung halamannya. Nah ini yang menarik nih, kenapa dia nggak tinggal aja sama si Ariel gitu. Dia memutuskan untuk pergi ke kampung halamannya bersama si Lelia akhirnya gitu ya kan, meninggalkan anaknya yang udah dirawat baik-baik itu. Dan di endingnya nih yang gue kira ini salah satu Easter egg-nya juga sih ya, dia balik lagi ke si Ariel menjelang ajalnya ya kan, ibarat tinggal ucap kalimat syahadat si Ariel meninggal tuh. udah di detik-detik terakhir kan. Dia balik lagi, terus dia pergi lagi cuman buat melihat si Ariel meningsoy gitu. Tapi ini sih Bang, gimana tuh Bang? Ini kalau dilihat itu ini scene yang sangat mantap kalau kata gue ya. Terutama ini nih. Jadi kenapa ya si Makuya itu akhirnya malah cabut lagi? Iya, cabut ke desanya dari gitu. Dia ini selama ini kan bener-bener pengen reunit lagi ya, pengen banget bareng Ariel lagi, mendambakan saat-saat itu sebagai seorang ibu gitu. Tapi akhirnya dilepas tuh si Ariel. Apa mungkin karena dia tahu gitu Ariel udah punya keluarga, jadi dia nggak mau ganggu? Itu bisa. Sebenarnya break poinnya adalah si Makuya ini udah nerima kalau York dan manusia itu nggak bisa bareng pertama, dan dia udah menerima kalau Ariel itu udah dewasa gitu. Dia walaupun kita tahu lah kalau di mata seorang ibu anak-anaknya itu mau segede apapun tetap anak kecil gitu. Jelas itu jelas. Tapi ini break pointnya di Makuya ini menurut gue itu si
jadi intinya si Makuya ini udah mengikhlaskan gitu. Nah kenapa dia nggak balik lagi sama Ariel walaupun si Ariel tuh bahkan udah minta lagi kan, lu stay aja gitu. Tapi akhirnya pergi karena itu York dan manusia nggak bisa bersatu menurut dia tuh. Nah ini juga menarik karena si Lelia pun ninggalin anaknya. Nah tapi bedanya di sini Lelia itu nganggap anaknya itu air mata di hidungnya, jadi nggak mau dihapus dari hidungnya, jadi dia bukan bagian dari hidung gitu. Nah kalau siapa Makuya itu nganggap si Ariel itu hidungnya, jadi ini kan counterpart ya nih jadi sebenarnya. Nah yang satunya itu dia nggak mau nganggap anaknya itu bagian dari hidupnya karena nggak kuat kehilangan, jadi mending diputus aja. Yang satunya lagi nganggep kalau hubungannya itu emang pasti bakal berakhir gitu karena si Arielnya ini bakal ninggalin dia duluan. Tapi si Makuya ini akhirnya udah nerima kalau memang harusnya ya, kalau memang takdir itu seharusnya memang begitu ya. Kaum York seperti Makuya dan Lelia dan kawan-kawannya ya memang immortal gitu, atau ya bisa dibilang hampir immortal ya, karena kan nggak bisa mati karena tua. Nah jadi itu si Makuya tuh ya udah gitu, dia itu walaupun harus nanggung beban rasa sakit kehilangan Ariel itu, tapi dia nerima itu karena dia nganggap kehidupannya sama Ariel itu masih sesuatu yang membahagiakan. Oke, gue paham. Terus alasan dia balik lagi di endingnya itu. Itu karena dia, nah itu di endingnya itu resolusinya si Makuya tuh akhirnya dia balik lagi tuh ngelihat Ariel ninggalin dia gitu kan, meningsoy alias gitu. Kan dia akhirnya, kan dia awalnya nggak pengen banget tuh ngelihat Ariel itu pergi ninggalin dia duluan. Dia takut nggak kuat kan, karena seperti yang dibilang Rashid itu kan, kalau kamu jatuh cinta, kamu akan merasa sangat kesepian gitu. Nah, si Makuya ini akhirnya nerima aja gitu kalau dia tuh bisa melepas kepergian Ariel gitu. Oke, jadi itu bisa dia dianggap kayak berdamai sama dirinya sendiri gitu. Jadi walaupun dia harus ngelihat Ariel itu pergi, tapi ikatannya itu sama sebagai keluarga itu masih ada dan gak mau dihapus gitu. Oke, jadi bisa dibilang juga sebagai salam perpisahan terakhir karena dia udah ikhlas dan udah nerima semua itu kan. Iya. Akhirnya dia berani balik lagi untuk melihat si detik-detik terakhir si Ariel itu kan. Menurut gue endingnya tuh benar-benar bagus bang. Itu benar-benar konklusi dari semua cerita dari awal sampai akhir gitu. Dari si Makuya yang benar-benar bocil nggak tahu apa-apa dan bocil wannabe mother bocil wannabe mother sampai akhirnya benar-benar menjadi seorang ibu yang bukan ibu biasa, bahkan ya kan dia ibu yang luar biasa. Betul-betul, gue setuju banget. Dan memang ini salah satu anime yang rekomendasi buat kalian yang belum nonton, itu wajib banget nonton. Dan gue setuju sama poin-poin yang tadi udah Bung Ian jabarkan. Nah, gue pengen nanya juga nih, kita belajar dari sastra lah, dari anime Makuya ini. Poin apa atau hal apa kira-kira yang lu tangkap, lu dapat dari setelah lu nonton anime Makuya ini kira-kira? Yang bisa lu sampaikan ke sobat distraksi? Sebenarnya ya, ini kan lebih ke slice of life perjuangan ibu untuk anaknya, matrilineal. Kalau gue melihat itu seperti itu. Nah jadi walaupun gue kan nggak bisa relate banget ya mungkin kalau kalian perempuan, teman-teman yang cewek gitu ya pasti bakal bisa lebih relate lagi. Nah tapi gue masih bisa ngerasain itu ya, perjuangan seorang ibu itu gitu ya. Jadi kasih sayangnya emang benar-benar ada ini. Iya, luar biasa sekali itu memang. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil, kalau Anda Ior, janganlah ngambil bocah gitu, karena takdir tuh nggak ada yang tahu. Cuma satu lagi nih, ketika kalian berusaha untuk menjadi sesuatu pasti bisa. Untunglah penonton kita bukan Ior. Kayak itu ya, jadi sebenarnya takdir memberi jalannya gitu. Oke. Itu aja sih bang. Kalau lu apa tuh kira-kira
Oke, kalau setelah gue nonton anime Makuya ini ya bang, kalau gue melihat dari storynya sih emang ini benar-benar mengisahkan tentang kasih sayang keluarga dan ada nilai persahabatannya juga ya antara si Makuya sama si Lia ya. Pada akhirnya kan mereka tetap bersama bersahabat kan ya. Dan salah satu poin yang gue tangkep banget sih di sini emang ini benar-benar tentang kasih sayang dan tanggung jawab seorang ibu. Ibu tuh bukan hanya sekedar biologis saja ya kan, walaupun si Ariel ini bukan anak biologisnya si Makuya, tapi si Makuya tetap merawat si Ariel dengan begitu luar biasanya seperti anak biologisnya sendiri gitu kan. Itu benar-benar kasih sayang seorang ibu yang luar biasa dari sosok Makuya yang ditunjukkan, walaupun dia terlihat bocil, tapi sebenarnya umurnya udah ribuan tahun ya, cuman ya tetap aja dia bocil gitu kan ya. Nggak tahu sih umur pastinya berapa ya. Iya betul. Dan gue tuh menangkap poin yang paling penting itu supaya kita itu di anime Makuya ini, kalau gue tangkap pesan moralnya ya, supaya kita itu selalu menghormati ibu walaupun ibu itu bukan ibu biologis kita. Entah mungkin ada teman-teman di luar sana yang punya ibu tapi bukan ibu biologis gitu ya kan, tetap teman-teman harus menghormati ibu tersebut ya kan, karena ibu itu yang akan ngasih kalian kasih sayang mungkin gitu ya. Walaupun ada istilah kalau di Indonesia tuh ibu tiri lebih kejam dari ibu kota ya, tapi dari Makuya kita bisa lihat ibu tirinya lebih baik gitu kan. Dan ya emang anime ini benar-benar mengajarkan tentang nilai kasih sayang seorang ibu yang luar biasa, dan memang kita harus menghormati ibu gitu bagaimanapun seorang ibu memperlakukan kita gitu ya. Ya situasional sih ya sebenarnya. Ya betul sih betul. Yang masuk logika aja gitu. Iya. Yang di luar itu ya kalian udah sendiri aja. Ya pokoknya kalian harus sayang sama ibu kalian ya, dan nurut sama ibu kalian. Kalau kalian gak sayang gak nurut sama ibu kalian, nanti kalian dikirim ke barak militer. Diangkut sama Kang DM. Itu karena main Mobile Legends. Oh, iya. Kang Deddy Mulyadi nanti kalian dijemput. Khusus warga Jabar, kalau di luar Jabar mah aman. Tapi tetap kalian durhaka kalau ngelawan ibu. Oke lah gitu ya. Untung Ariel itu bukan warga Jabar ya, kalau nggak diangkut dia ke barak militer. Dia udah diangkut ke barak militer. Oh, udah diangkut ya. Kan dia di militer. Iya betul juga. Udah. Mungkin itu ya pesannya tentang kasih sayang, tanggung jawab, dan janji. Benar-benar Makuya itu menepati janjinya, dia merawat Ariel hingga dewasa, bahkan menepati janjinya untuk selalu ada untuk si Ariel. Bahkan dia janji sama si Layla pun ditepati ya, dia tetap bersama di ending juga ya. Itu nih anime walaupun alurnya jalannya slow ya, tapi nilai-nilai dan storynya itu berapa? Gua kasih angka 9 lah. Gua 9/10 juga. 9/10. Belum 10/10 tapi 9/10 untuk anime ya. Untuk anime itu Movie apalagi ya. Gua movie yang jarang cuman- ngaret anime di atas 8. Di atas 7 bang. Jarang. Dan ini 9 berarti ini masterpiece, salah satu masterpiece di anime yang gue tonton. Oke, yang belum nonton langsung aja lu kunjungi website anime yang bisa lu kunjungin. Ya lu cari sendiri aja lah, gue nggak mau ngerekomendasi. Lu tulis aja di web ada ya. Oke, mungkin ini pendapat kita tentang anime Makuya yang bisa kita bahas. Sebenarnya masih banyak hal yang bisa dibahas dari anime Makuya ini tentang apa itu Ior dan lain-lainnya ya. Mungkin part 2 ya kita bahas ya kalau ada kesempatan ya. Kalau emang ada yang mau kita bahas lagi gitu ya. Tapi kayaknya kita nanti bahas selanjutnya apa nih? Sastra Indo kah atau anime lagi? Gue sih Nah, lebih ke sastra Indo ya. Kita akan membahas karya Pram. Wah, apa nih karya Yang Pram ini? terkenal itu yang kiri-kiri itu. Pram banyak nih karyanya. Ya, pokoknya Oke. stay tune ya, oke. Dan kalau ada salah kata, istilah atau apa, Seperti biasa. itu murni kesalahan kita. Dan kalian boleh meramaikan di kolom komentar ya. Kritik dan sarannya kak. Kami tunggu. Itu aja sih ya dari kita. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Have a nice day guys. See you next time. So di Sobat Dadah, Distraksi. dadah. Oke.